Halo, apa kabar teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget kalian sudah mengunjungi channel ini, dan ini adalah channel tutorial dan pendidikan. Hari ini teman-teman kita akan belajar tentang data, jenis-jenis data. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mengunjungi channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga tombol loncengnya diaktifkan supaya nanti mendapatkan notifikasi ya. Baik teman-teman, kita akan belajar tentang jenis-jenis data. Ini untuk teman-teman yang mungkin mahasiswa, kayaknya perlu banget tahu tentang jenis-jenis data. Karena ini berkaitan dengan tugas akhir atau berkaitan dengan skripsi, tesis teman-teman. Karena apa? Karena kalau datanya sampai keliru, otomatis nanti juga hasilnya juga akan keliru. Nah, kita langsung saja. Apa sih yang dimaksud dengan data itu? Oke teman-teman, jadi data itu adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik itu kualitatif maupun kuantitatif, yang menunjukkan fakta. Itu adalah data. Konsepnya seperti itu. Nah, teman-teman, seperti tadi saya sampaikan di awal tadi, kita akan belajar tentang jenis-jenis data. Jadi data itu bisa digolongkan berdasarkan sifatnya, berdasarkan sumbernya, berdasarkan skala pengukurannya, atau bisa juga digolongkan berdasarkan waktu pengumpulannya. Oke, yang pertama, data berdasarkan sifatnya, teman-teman. Jadi kalau data itu digolongkan berdasarkan sifatnya, maka nanti akan ada yang namanya data kualitatif dan data kuantitatif. Kualitatif itu adalah data yang wujudnya kata-kata, ya. Kata-kata itu adalah kualitatif. Biasanya data ini didapatkan dari wawancara, teman-teman. Data kualitatif ini juga bisa diangkakan nanti dalam bentuk ordinal atau ranking. Jadi data-data kualitatif yang sifatnya angka tadi juga bisa diubah menjadi data angka ya, dalam bentuk ordinal atau ranking. Kemudian data kuantitatif, teman-teman, data kuantitatif itu wujudnya angka. Biasanya diperoleh dari pengukuran. Data kuantitatif ini sifatnya itu objektif dan bisa ditafsirkan sama oleh semua orang. Oke ya, berdasarkan sifatnya udah kita ketahui ada kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu adalah kata-kata, kuantitatif adalah angka-angka. Oke, next kita akan belajar tentang data jika digolongkan berdasarkan sumbernya. Ada data primer dan ada data sekunder. Data primer itu adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung. Oke, dari sumbernya secara langsung. Biasanya diperoleh dari observasi, wawancara, atau FGD begitu ya. Kalau observasi itu kan langsung, makanya datanya namanya adalah data primer. Seperti wawancara. Wawancara itu kan ketemu langsung juga kan, itu namanya data primer. Jadi data primer itu adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Kalau data sekunder itu diperoleh tidak secara langsung, teman-teman ya. Oke, yang di sekunder ini diperoleh tidak secara langsung dari narasumber, tapi diperoleh dari mungkin studi-studi sebelumnya. Misalnya, datanya diperoleh dari jurnal, buku, laporan penelitian, peneliti sebelumnya. Itu namanya data sekunder. Jadi diperoleh tidak secara langsung. Kita udah paham ya, data berdasarkan sumbernya ada primer dan sekunder. Next, kita akan belajar tentang data berdasarkan skala pengukurannya. Jika digolongkan berdasarkan skala pengukurannya, data itu ada data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Oke, yang pertama dulu teman-teman, data nominal. Jadi data nominal ini diperoleh berdasarkan kategorinya dan berfungsi sebagai pembeda. Oke ya, jadi data nominal itu fungsinya itu hanya sebagai pembeda saja. Misalnya, saya memberikan data 1 misalnya untuk orang Jawa misalnya, 2 untuk orang Madura, 3 untuk orang Sunda, 4 untuk orang Batak. Ini hanya pembeda saja sih ya, biar nanti tidak campur. Ini Jawa, ini Madura, ini Sunda, ini Batak begitu. Dan tidak ada artinya bahwa 1 itu lebih baik dari 2, 2 lebih baik dari 3, 3 lebih baik dari 4. Enggak seperti itu. Jadi hanya sekedar pembeda saja. Itu namanya adalah data nominal ya. Kemudian data ordinal ini sama ya kayak tadi, berdasarkan kategori, kemudian berfungsi sebagai pembeda dan menunjukkan urutan. Kalau di nominal ini hanya sekedar pembeda, 1 misalnya Jawa, 2 Madura begitu. Tapi kalau di ordinal ini
selain sebagai pembeda juga menunjukkan urutan. Misalnya nih, 1 untuk lulusan SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 perguruan tinggi. Nah, ini sebagai pembeda, jelas ya. 1, 2, 3 kan pembeda. Selain pembeda, menunjukkan urutan. 1, 2, 3, 4. Maksudnya seperti apa menunjukkan urutan? Jadi, semakin tinggi pendidikannya, itu juga nilai datanya semakin tinggi gitu lah. Gampangnya seperti itu. Oke, ini 1, 2, 3, 4 SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ini kan menunjukkan urutan juga kan? SD, kemudian SMP, SMA, perguruan tinggi. Ini menunjukkan urutan. Semakin tinggi pendidikannya, semakin tinggi juga datanya. Ini menunjukkan urutan. Oke, clear ya teman-teman? Kalau nominal tadi itu hanya sebagai pembeda. Kalau ordinal, pembeda plus menunjukkan urutan. Berikutnya adalah data interval, teman-teman. Jadi data interval ini data yang memperlihatkan jarak yang sama dari ciri atau sifat objek yang diukur. Kemudian rasio data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak 2 titik pada skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol yang absolut. Nah, kawan-kawan agar lebih paham tentang data interval, nah bisa dilihat di slide ini ya. Jadi data interval itu ciri-cirinya jarak antara 2 titik sudah diketahui. Kemudian tidak memiliki titik nol absolut, tidak bermakna kelipatan. Contohnya, data interval itu contohnya adalah nilai, teman-teman. Nah, poin yang pertama, jarak antara 2 titik sudah diketahui. Jadi misalnya nilainya adalah 8, maka jaraknya itu jelas antara nilai 8 dengan nilai 7. Orang yang dapat nilai 7 dengan orang yang dapat nilai 8, jaraknya berarti 1. Itu jelas. Oke. Kemudian, tidak memiliki titik nol absolut. Misalnya di contoh suhu ruangan misalnya ya. Di contoh suhu ruangan misalnya 0 ya, titiknya 0, suhunya 0. Bukan berarti 0 itu nggak ada suhu, tetap ada suhu gitu loh. Atau nilai 0 ya. Nilai 0 itu bukan berarti dia benar-benar bodoh gitu ya. Benar-benar nggak punya kecerdasan, nggak, ya kan? Gitu loh, tidak memiliki nilai absolut. Kemudian tidak bermakna kelipatan. Tidak bermakna kelipatan itu maksudnya adalah ada orang yang dapat nilai 8 misalnya. Nilai 8 itu tidak 2 kali lebih pintar dari orang yang nilainya 4. Oke gitu teman-teman ya. Jadi contohnya adalah nilai tadi itu. Berikutnya adalah data rasio. Data rasio ini adalah contoh datanya adalah umur atau bisa juga contohnya adalah gaji. Jadi jarak antara 2 titik sudah diketahui, sama ya dengan interval tadi. Kemudian mempunyai titik nol absolut dan bermakna kelipatan. Jadi bedanya adalah kalau di interval tadi itu titik nolnya tidak absolut, tetapi di rasio titik nolnya absolut. Kemudian nomor 3, kalau rasio itu bermakna kelipatan, tetapi kalau interval tadi itu tidak bermakna kelipatan. Contohnya adalah umur dan gaji, sebagai contoh gaji gitu ya. Jarak antara 2 titik sudah diketahui jelas ya, yang gajinya 1 juta dengan 2 juta jelas jaraknya ya, selisihnya 1 juta. Kemudian mempunyai titik nol absolut. Titik nol absolut itu 0 tadi. Orang yang nggak punya gaji kan berarti benar-benar 0 kan? 0. Oke, itu tanda titik absolutnya. 0, nggak punya gaji berarti 0. Kemudian bermakna kelipatan. Jelas ya, bermakna kelipatan. Misalnya, orang yang gajinya adalah 20 juta, itu adalah 2 kali orang yang gajinya 10 juta. Oke? Jadi bermakna kelipatan. Selanjutnya teman-teman, data berdasarkan waktu pengumpulannya. Jika dilihat waktu pengumpulannya itu maka akan dibagi menjadi time series dan cross section. Kalau time series itu data yang dikumpulkan itu secara berkala dari waktu ke waktu. Pengambilan datanya ini biasanya digunakan untuk melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Jadi time series dari waktu ke waktu. Misalnya, kita akan melihat efektivitas pembelajaran daring selama masa pandemi COVID. Berarti waktunya itu dari 2019 kan ya. Kalau nggak keliru itu 2019, kemudian 2020 sampai 2021. Kalau misalnya COVID-nya selesai ya, untuk tahun ini gitu ya. Jadi datanya dari 3 tahun itu. Itu namanya time series. Dikumpulkan secara berkala dari waktu ke waktu. Kalau misalnya cross section, data yang diperoleh pada waktu yang telah ditentukan untuk mendapatkan gambaran keadaan atau kegiatan pada saat itu. Jadi cross section itu adalah data pada waktu itu. Misalnya
kita akan mengadakan penelitian tentang rata-rata IPK mahasiswa yang lulus tahun 2020. Maka datanya cukup dari tahun 2020 itu saja. Itu namanya cross section. Oke teman-teman, itu tadi jenis-jenis data, semoga bermanfaat. Terima kasih.